Kerangka konseptual akuntansi. Oke, kerangka dalam akuntansi itu dia memiliki kerangka konseptual ya. Nah, ini ada tiga lantai ya, atau ada tiga tingkatan. Pertama itu tujuan dasar, kedua itu adalah kualitas, yang ketiga itu adalah pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Oke, ini kita bahas satu persatu ya nanti. Nah, tujuan dari mempelajari kerangka konseptual itu adalah ya di sini ya, landasan dasar, kemudian juga tujuan akhir, karakteristik, elemen, dan para pengguna. Oke, langsung saja kita ke definisi ya. Definisinya itu pertama, kerangka konseptual adalah suatu konsep yang saling berhubungan dalam menentukan sifat, fungsi, serta batas-batas yang menjadi landasan penetapan standar yang konsisten. Ya, jadi ya kalau misalnya namanya juga kerangka, dia pasti pertama saling berhubungan ya. Nah, kerangka manusia juga gitu, antara satu tulang dengan tulang lain berhubungan, kemudian dia memiliki sifat tertentu, bentuk tertentu, kemudian juga memiliki fungsi-fungsi tertentu, kemudian juga memiliki batasan tertentu juga dari setiap rangka itu kan. Ya, tulang lengan, tulang dada, ya, tulang pinggul, tengkorak, nah itu masing-masing memiliki fungsi dan batasannya. Ya, kemudian untuk standar yang konsisten ya, salah satu kegunaan rangka adalah agar ya bentuk dari makhluk itu agar dia konsisten ya, tidak berubah-ubah kan. Makanya kalau misalnya hewan bertulang belakang itu dia pasti bentuknya ya konsisten. Tapi kalau misalnya hewan yang tidak bertulang belakang ya dia bisa berubah bentuk ya, meskipun tidak signifikan sih. Nah, penting karena dapat membuat standar lebih konsisten dan lebih menggambarkan sifat dasar, fungsi, batasan. Nah, kerangka ini semakin diperlukan karena pernah terjadinya skandal Enron, WorldCom, atau Xerox ya. Ya, di pertemuan yang lalu saya pernah menjelaskan bagaimana skandal dari Enron itu, WorldCom atau Xerox ya. Intinya mereka itu melakukan manipulasi laporan keuangan, ya, manipulasi laporan keuangan atau membuat laporan itu untung padahal sebenarnya rugi, atau membuat laporan rugi sebenarnya untung. Ya, akhirnya dibentuklah undang-undang SOX namanya di sini ya. Undang-undang SOX itu maksudnya adalah undang-undang Sarbanes-Oxley Act. Ya, jadi ini undang-undang mengatur tentang bagaimana agar suatu konsultan keuangan itu bekerja dengan independen ya. Ya, di situ ada pembahasan lebih detailnya. Oke, ini tadi ya. Ya, langsung saja yang pertama ini ya. Yang pertama ini objektif ya, di sini yang bahasa Inggris ya. Tapi ada saya berikan bahasa penjelasnya yaitu bahasa Indonesia. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan atau informasi akuntansi itu adalah ya untuk ya, para investor ya, menyediakan informasi keuangan ya mengenai entitas pelaporan bermanfaat untuk investor baik sekarang maupun potensial. Investor sekarang berarti yang sekarang sudah jadi investor, potensial itu maksudnya adalah nantinya akan menjadi investor. Ya, jadi sekarang belum tapi nanti akan menjadi investor. Itulah investor potensial. Ya, beri pinjaman atau kreditor dalam membuat keputusan mengenai sumber daya atau ya, kondisi keuangan dari suatu perusahaan itu. Jadi inilah tujuan dasar dari pembuatan laporan keuangan. Nah, pengguna informasi akuntansi yang pertama pemilik. Kenapa sih pemilik itu perlu laporan keuangan atau informasi akuntansi agar dia itu mengetahui kondisi perusahaannya kan? Dia sebagai pemilik pasti dia harus mengetahui bagaimana kondisi perusahaannya. Sama juga dengan seseorang ketika sakit, ya dia ingin tahu kondisi kesehatannya bagaimana, makanya dia itu perlu ya namanya periksa ke dokter atau alat-alat medis lainnya kan. Ya, pemilik juga begitu. Jadi kenapa perlu laporan keuangan? Karena mereka ingin tahu bagaimana kondisi perusahaannya, apakah sedang baik, apakah sedang buruk, atau ya sedang kurang baik. Investor mengetahui prospek dan kinerja perusahaan dan jadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga dividen. Di sini ada namanya dividen. Dividen itu adalah apa sih? Dividen itu pembagian laba perusahaan ya, yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya atau kepada para investornya. Jadi laba perusahaan itu dibagi-bagi kepada investornya. Investornya banyak. Nah, karena itu dividen akan dibagi berdasarkan dari
ya, siapa yang paling besar yang memiliki modal di situ. Jadi yang paling besar modalnya, paling besar dialah yang dapat dividennya. Oke ya, yang investor juga ini ingin tahu kinerja perusahaannya bagaimana untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya perusahaan sedang rugi, apa yang harus diambil keputusannya? Kalau perusahaan sedang untung, apa yang harus diambil? Nah, jadi untuk kebijakan, perumusan kebijakan. Kalau kreditor, kenapa sih perlu informasi akuntansi? Mereka itu perlu informasi akuntansi untuk ya, melihat bagaimana perusahaan itu melunasi hutangnya kira-kira bisa tidak. Nah itu tadi, melihat ya, kondisi keuangannya bagaimana, apakah baik atau kurang baik. Pemerintah, untuk apa? Pemerintah itu memerlukan informasi akuntansi untuk pajak. Jadi dasar pengambilan pajak atau dasar pungutan pajak pemerintah itu berdasarkan dari laporan yang disusun oleh perusahaan, laporan keuangan terutama ya. Kemudian untuk menyusun statistik pendapatan nasional, ya melihat kira-kira berapa sih PDB atau GDP yang dimiliki oleh satu negara itu ya. Kalau karyawan itu untuk ya terkait dengan jaminan atau kesejahteraan mereka. Kalau perusahaan itu kondisi keuangannya baik, berarti di situ ada stimulus positif yang membuat perusahaan itu ya kayaknya layak untuk sampai pensiun kerja di situ, ya kan? Kalau masyarakat, ini juga terkait dengan penyediaan lapangan kerja. Masyarakat ini juga membutuhkan informasi akuntansi karena mereka itu akan menjadi investor nantinya ya. Nah, kemudian manajer, ya ini juga hampir sama ya untuk pengambilan keputusan strategis. Bedanya dengan investor ya, kalau misalnya investor itu keputusannya udah besar, kalau manajer ini dia untuk keputusan yang lebih kecil. Auditor, kenapa auditor itu memerlukan laporan keuangan atau informasi akuntansi perusahaan? Karena mereka itu ingin mengevaluasi atau mengecek kewajaran dari laporan keuangan itu. Jadi laporan itu bukan benar ya, tapi wajar ya. Ya wajar atau tidak, bukan akurat atau tidak saja, tapi wajar. Ya, jadi auditor itu adalah lembaga pemeriksa keuangan. Nah, dia itu ya memerlukan laporan keuangan untuk mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan itu. Nah, dari kalau misalnya auditor ini ada dua, ekstern sama intern. Ekstern itu berupa kantor akuntan publik. Tapi kalau misalnya intern itu berupa audit internal. Auditor ekstern itu dia mengabdi pada banyak perusahaan yang membutuhkannya. Tapi kalau audit intern itu ya, hanya satu perusahaan saja dia mengabdi, otomatis ya memang kalau auditor ekstern itu lebih independen daripada auditor intern. Oke, kemudian di sini ada karakteristik kualitatif ya. Ya, pertama, informasi akuntansi mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Jadi ya, kalau misalnya informasi akuntansi itu ternyata tidak mampu membuat seseorang itu beda mengambil keputusan, berarti dia tidak relevan. Artinya, misalnya begini, kalau misalnya perusahaan sedang rugi dan perusahaan sedang untung, ternyata ya itu justru keputusannya tetap sama. Akhirnya itulah membuat laporan tidak relevan. Berarti ya informasi yang disajikan itu tidak membuat perbedaan dalam mengambil keputusannya. Oke, kemudian di sini ada nilai prediktif. Prediktif itu berarti bisa diprediksi ya. Nilai pasti berarti dia itu ya tidak ada semacam versi lah gitu. Ya kalau ini ya ini saja, jangan ada versi yang lain. Material itu maksudnya adalah ya bila penghapusan atau lebih tepatnya dampak antara satu item dengan item lainnya. Jadi kita itu melihat suatu akun atau sesuatu informasi itu material, jangan melihat dia dengan yang lain, melihat dengan dirinya sendiri saja gitu kan. Contohnya dikatakan hewan terkuat itu adalah gajah atau semut. Sudah jelas jawabannya semut. Bukan karena ya semut itu ya, bisa kesemutan, gajah bisa kegajahan, tapi ya di semut itu mampu mengangkat bobot tubuhnya sendiri sampai 100 kalinya. Jadi kalau misalnya dia itu seandainya beratnya itu 50 kilo, dia itu bisa mengangkat sekaligus 5 mobil. Ya, tapi itu tadi kan semut itu ya karena dia sangat kecil, tapi dengan kekuatan, dengan
kecilnya itu dia mampu mengangkat 100 kali beban tubuhnya sendiri. Sementara kalau gajah itu cuma mampu mengangkat 2 kali dari bobot tubuhnya sendiri. Makanya di situ dikatakan kuat itu dari mana sih? Nah, dilihat dari perbandingannya itu mengangkat dengan bobot tubuhnya. Makanya saya bilang material itu tadi kekuatan yang lebih material itu adalah yang semut, karena semut itu mampu mengangkat bobotnya sendiri sampai 100 kali kan. Kaitan dengan sini material itu artinya dampak antara satu item terhadap item lain di perusahaan lain ya. Jadi kalau misalnya dia itu nggak usah bandingkan perusahaan lain, bandingkan dengan perusahaannya sendiri saja tapi dengan item yang lain. Nah, itulah dikatakan material. Ketepatan penyajian. Jadi kalau angka itu disajikan harus sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, jangan ada unsur manipulasi atau ada pengurangan atau penambahan ya. Lengkap, berarti semuanya itu tersedia, tidak ada yang kurang. Netral, tidak menguntungkan pihak tertentu. Nah, netral itu sebenarnya juga meskipun merugikan dirinya sendiri kan. Contohnya seperti perusahaan rokok itu mengiklankan merokok membunuhmu, padahal itu sebenarnya merugikan dirinya sendiri, tapi karena dia itu netral. Jadi informasi itu memang benar adanya. Meskipun di situ perusahaan rokok memang diwajibkan karena memang peraturan pemerintah ya. Terlepas dari itu, itu netral. Netral itu meskipun merugikan dirinya sendiri, itulah netral. Jadi dia itu tidak mendukung siapapun. Bebas dari error. Berarti informasi disajikan dengan akurat. Comparability, informasi diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama pada perusahaan yang berbeda. Maksudnya adalah comparability itu dapat dibandingkan. Jadi kalau misalnya antara perusahaan satu dengan perusahaan lain itu bisa dibandingkan. Seperti apa? Perusahaan Honda mobil dengan Honda motor, apakah bisa dibandingkan? Itu sudah jelas tidak bisa. Kenapa? Karena Honda motor dengan Honda mobil itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau misalnya mau membandingkan Honda mobil, pilihlah perusahaan mobil yang lain seperti Toyota atau Suzuki kan, atau misalnya perusahaan Ford atau misalnya Honda motor, berarti Honda motor itu Yamaha atau Suzuki juga di situ kan, atau motor yang lain. Jadi comparability itu kita membandingkan perusahaan dengan dengan ukuran yang sama atau ada beberapa kesamaan di situ. Verifiability ketika ukuran beda, metode sama namun hasilnya sama. Jadi verifiability itu maksudnya adalah bisa diverifikasi. Kalau tidak bisa diverifikasi berarti dia itu tidak verifiable. Timeliness, menyediakan informasi ke pembuat keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Maksudnya apa? Timeliness itu maksudnya adalah tepat waktu. Jadi laporan keuangan itu harus dibuat dengan tepat waktu. Sekarang 2020, kalau misalnya membuat laporan keuangan itu tahun 2016, berarti kan itu sudah kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan kan. Artinya apa? Sudah tidak bermanfaat lagi laporan tahun 2016 itu. Sudah terlalu jauh kan. Jadi kalau tahun 2020 itu harus 2019. Understandability itu maksudnya adalah kualitas informasi dapat membuat penggunanya dapat melihat signifikan. Maksudnya apa? Understandability itu adalah dapat dipahami. Artinya membuat laporan keuangan itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para penggunanya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tidak menggunakan bahasa yang tidak dipahami, juga tidak akan berguna. Jadi understandability itu artinya membuat laporan keuangan yang bisa dipahami oleh para penggunanya, menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Kalau investornya Amerika berarti harus dibuat dalam bahasa Inggris, nggak mungkin dibuat dalam bahasa Cina atau dalam bahasa Indonesia kan. Kemudian elemen pertama, aset itu adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan. Jadi aset itu sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan. Dia punya dan dia memang bisa mengendalikannya, bukan dia itu punya tapi tidak dikendalikan, atau dia itu tidak punya tapi dikendalikan. Bukan itu aset itu pokoknya dia punya terus dia kendalikan. Berasal dari transaksi masa lalu memang. Jadi membeli aset itu udah pasti dari beberapa waktu yang lalu, tidak mungkin pada saat sekarang bisa langsung dimiliki aset. Apalagi seperti rumah, tanah, itu memerlukan waktu yang tidak sebentar.
terus diharapkan akan memiliki manfaat. Jadi kalau kita beli aset, udah kita punya, udah kita kendalikan, itu dari masa lalu, harapannya itu buat manfaat nantinya. Kalau misalnya ternyata tidak manfaat, berarti itu bukan aset. Liabilitas, ya, pengorbanan yang mungkin terjadi di masa depan dari sekarang. Jadi liabilitas itu maksudnya adalah kewajiban atau hutang, kan. Hutang itu adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk manfaat masa depan, tapi ya harus dirasakan sekarang. Ekuitas itu adalah kepentingan residu. Revenue itu adalah pendapatan. Expense itu adalah beban. Pendapatan dengan beban itu berbeda. Jadi pendapatan dengan beban, maksudnya beban dengan biaya, ya. Beban dengan biaya itu sangat berbeda. Perbedaan yang paling mendasar antara biaya yang beban, biaya itu dia untuk jangka panjang, kalau beban untuk jangka pendek. Kemudian kalau biaya itu cenderung besar, kalau beban itu cenderung kecil nilainya. Kemudian kalau biaya itu untuk menghasilkan pendapatan, tapi kalau beban itu untuk konsumsi atau untuk dihabiskan sehari-hari, seperti listrik, air, itu kan untuk dihabiskan. Tapi kalau perbaikan mobil, perbaikan gedung, berarti itu adalah biaya. Kemudian ada asumsi di sini, entitas ekonomi. Entitas ekonomi itu maksudnya adalah asumsi yang membuat bahwa perusahaan itu wajib memisahkan antara pemilik dan perusahaannya. Jadi tidak boleh antara pemilik dengan perusahaannya itu digabung laporannya, karena nanti bahaya, ya. Antara laporan pribadinya, laporan keuangan, laporan penggunaan uang pribadi dengan laporan perusahaan, kalau dicampur adukan itu akan kacau. Makanya tidak boleh disatukan, harus dipisah. Itulah entitas ekonomi. Going concern, maksudnya apa? Going concern itu adalah perusahaan itu sampai kapanpun akan bertahan. Jadi mau bagaimanapun juga tetap akan ada terus harapannya. Tidak ada perusahaan itu ketika dibikin, ya udahlah nanti tahun depan akan saya tutup. Ya jarang begitu, kan. Ketika seseorang itu ingin bikin badan usaha atau ingin bikin perusahaan, ya umumnya dia pasti akan mempertahankannya sampai kapanpun, ya. Pokoknya sampai kapanpun. Mau sampai keturunan ke 100 pun kalau misalnya masih bisa, ya silahkan. Nah, itulah going concern. Jadi bertahan seterusnya. Unit moneter. Nah, dalam laporan keuangan, mana pernah dipakai laporan itu satuannya kilo, sentimeter, gram, atau yang lain, kan? Pasti dia itu menggunakan mata uang. Nah, mata uang yaitu ya pasti yang sudah diakui oleh Bank Dunia juga, kan? Entah itu seperti mata uang rupiah, mata uang rupiah, atau mata uang yen, yuan, dan seterusnya. Periodicity itu maksudnya adalah pembagian aktivitas ekonomi menjadi periode waktu yang tertentu. Artinya apa? Kalau misalnya laporan keuangan itu harus dibagi menjadi beberapa waktu dalam satu tahun. Seperti apa? Bulanan, kuartalan, triwulan, semesteran, barulah tahunan. Jadi kalau misalnya laporan itu langsung tahunan, itu terlalu lama. Nah, makanya lebih baik dibuat laporan itu dalam bentuk bulanan, ya tadi, kan, atau kuartalan, triwulan, dan seterusnya. Akrual itu artinya dicatat pada saat terjadi, bukan pada saat kas diterima. Jadi ada dua basis, ya, basis kas sama basis akrual. Basis kas itu transaksi dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan. Sementara kalau akrual, transaksi apapun dicatat pada saat terjadi. Makanya kalau sekarang itu basis kas sudah ditinggalkan, ya, menggunakan basis akrual. Karena kalau basis kas itu dia transaksi tidak menggunakan kas itu tidak dicatat. Nah, kalau akrual kan transaksi yang tidak menggunakan kas, ya itu akan dicatat semua. Kemudian prinsip-prinsip pengukuran biaya historis. Nilai aset dicatat dengan perolehan masa lalu. Maksudnya apa? Ketika kita beli tanah di tahun 2000, harganya sampai sekarang pun masih sama. Itulah biaya historis. Jadi dulu tahun 2000 belinya harganya 70 juta, sampai sekarang pun harganya adalah 70 juta. Itu biaya historis. Tapi kalau nilai wajar, berarti dia itu berdasarkan dari nilai pasar. Jadi kalau misalnya nilai tanah itu sekarang itu katakanlah dulu tahun 2000 katakanlah 70 juta. Sekarang mungkin harganya sudah
ya 7M. Nah, itulah nilai wajar kan, atau nilai pasar. Jadi menggunakan nilai sekarang. Ya, pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan itu sama beban ya. Pengakuan pendapatan sama pengakuan beban itu tidak bisa kita akui begitu saja. Selamat Anda mendapatkan hadiah uang tunai 70 juta. Apakah itu langsung kalian akui sebagai pendapatan? Udah pasti tidak kan? Nah, sama juga kan perusahaan. Perusahaan itu tidak bisa sembarangan mengakui pendapatan dan beban. Jadi pendapatan itu harus diakui ketika sudah benar-benar pasti. Jangan masih awang-awang, masih tidak jelas, itu sudah diakui. Beban juga begitu. Kemudian pengungkapan penuh. Nah, pengungkapan penuh itu berarti laporan keuangan itu harus disajikan secara penuh. Jadi semua informasinya itu diungkapkan. Tapi ingat, dalam laporan keuangan itu dia ada dua ya. Ada transparan, ada ya polos istilahnya ya, atau telanjang gitu kan. Nah, kalau misalnya laporan keuangan lebih baik dibuat transparan, bukan polos. Kenapa? Karena kalau misalnya transparan itu masih ada sedikit yang ditutupi. Tapi kalau misalnya polos, itu semua kelemahan dia pun akan diungkapkan. Nah, otomatis apa nanti kalau kelemahan itu diketahui oleh pesaing, akhirnya gampang untuk perusahaan pesaing itu menjatuhkan perusahaan kita. Makanya kalau dalam mengungkapkan laporan itu lebih baik transparan, bukan yang tadi saya bilang polos ya. Ya lebih enaknya kayaknya polos ya. Jadi kalau polos itu ya semua informasi apapun, baik itu kelemahan atau kelebihan, itu akan diungkapkan. Nah, itulah yang berbahaya kan. Tapi kalau transparan, sebagian itu ditutupi. Nah, kemudian pengakuan pendapatan kendala biaya ya. Perusahaan itu ya salah satu kesulitannya itu adalah bagaimana dia itu memperoleh manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Itulah yang menjadi kendala. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa kita itu mengeluarkan duit untuk mendapatkan manfaat yang akan kita terima? Kan tidak bisa kita tentukan sekarang. Nah, itulah makanya kendala biaya. Jadi perusahaan itu yang mengalami kendala dalam mengukur biayanya itu harus lebih kecil daripada pendapatannya atau daripada manfaatnya ya. Nah, memang itulah menjadi kendala setiap perusahaan. Ya, memang rumit mengukur biaya itu lebih besar atau lebih kecil daripada manfaat yang akan diperoleh. Oke ya, itu adalah kendala biaya. Ya, semoga bisa dipahami.